Para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur alhamdulillah kita kembali bertemu dalam Ramadan Online 1441 Hijriah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pemirsa, setelah kita ikuti bersama tadi Khotmil Quran, saatnya bersama-sama kita mengaji bersama dengan salah satu narasumber kajian yang ada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu beliau juga seorang pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Keputih Surabaya dan beliau juga Ketua Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Sudah hadir di studio kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yai, kita nanti akan mendengarkan dan ngangsu kawruh dari panjenengan. Tema kita adalah cara menghitung zakat, harta, dan penyalurannya. Oke. Sudah hadir di studio kita sahabat-sahabat dari Lazisnu, kemudian juga yang menyaksikan acara kita ini adalah para pemirsa televisi dan juga dirilai oleh beberapa stasiun radio. Terima kasih, dan pemirsa segera saja kita ikuti bersama ngaji online bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin dengan tema cara menghitung zakat harta dan penyalurannya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang sangat saya muliakan para pemirsa televisi dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, para sahabat dari Lazisnu, para pengurus dari Al-Akbar dan juga semua yang hadir, baik yang online maupun yang offline. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan sudah hampir memasuki 10 yang ketiga, dan ada kewajiban kita di bulan Ramadan ini selain berpuasa, yakni masalah zakat fitrah, tetapi insya Allah sudah diuraikan dan sudah dijelaskan oleh pemateri yang lain. Kemudian di bulan Ramadan ini ada satu himbauan dari Nabi ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, fa ayyu sadaqati afdal, Nabi, kapan sedekah paling utama? Nabi menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Makanya sangat wajar kalau kemudian di bulan Ramadan banyak di antara kita dalam kondisi normal itu berlomba-lomba dalam bersedekah. Paling banyak hartanya, yang paling banyak mengeluarkan pula sedekahnya. Kemudian sedekah zakat itu bagian kecil dari banyaknya pemberian di dalam Islam. Sekali lagi, paling tidak ada 9 atau 10 bentuk pemberian di dalam Islam. Ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, ada hadiah, ada wasiat, ada takjil, masih ada lagi fidyah, ada kafarat, ada zakat. Zakat pun masih terbagi menjadi 2. Kalau di bulan Ramadan namanya zakat fitrah, kalau zakat kekayaan atau zakat harta masih dibagi lagi menjadi 8 lagi. Ada zakat perdagangan, nanti akan kita ulas. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat buah-buahan, ada zakat harta tambang, ada lagi zakat harta temuan, harta pendaman. Orang zaman kita menyebutnya harta karun, padahal korunnya ada di Mesir, cuma hartanya ada di sini. Kemudian ada lagi yang namanya zakat profesi. Kalau dulu di zaman Nabi, harta itu lebih banyak berputar kepada jual beli. Hari ini kita di zaman modern, harta itu berputar banyak dalam jasa. Anggota dewan itu jasa, eksekutif, legislatif, jasa semua itu. Manajer, direktur, semuanya jasa.
Hanya saja berkenaan dengan zakat profesi, insya Allah akan dijelaskan oleh pemateri yang lain, dan saya fokus pada materi yang berkenaan dengan masalah zakat harta. Bahasa Arabnya mal, zakat mal. Kalau zakat mal, libur sekarang, banyak yang tutup. Jadi kebanyakan istri kita itu sekarang lebih banyak ngemil, jarang ngemolnya. Lebih bahaya kalau ngemolnya itu. Jadi sekali lagi itu diantara bentuk pengeluaran atau pemberian di dalam agama kita. Kemudian kita ulas beberapa hal apa saja tadi sudah saya jelaskan di antara jenis harta yang kemudian wajib dizakatkan adalah di antaranya kita awali yang paling sering kita temukan adalah zakat harta. Zakat harta itu kalau dalam bahasa kita hari ini namanya perdagangan, bisnis, perniagaan, jual beli, ataupun dalam bentuk bisnis lainnya. Apa yang disebut dengan tijarah? Tijarah menurut para ulama kita adalah taklibul mal bi qasdir ribhi. Dagang itu perputaran uang dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Kita kulak harga 3.000 dijual 3.500. Yang 500 itu adalah keuntungan. Itu kalau kita bisnisnya kecil-kecilan. Ada lagi bisnis kecil-kecilan tetapi penghasilannya besar-besaran. Nopo? Bisnis permata namanya. Permata itu kan kecil ya. Itu kecil tapi keuntungannya besar-besaran itu. Ada yang beli 2 juta, menjualnya sampai puluhan juta juga ada. Jadi sekali lagi ini namanya taklibul mal li qasdir ribhi. Ada pertukaran harta, ada jual beli, lalu ada keuntungan yang didapat. Nah, ketika kemudian yang didapat itu adalah keuntungan dalam jumlah besar, dalam 1 tahun namanya haul, maka nanti dikalkulasi, dihitung mencapai 1 nisabnya emas atau tidak. Kalau mencapai, maka kemudian wajib zakat. Sebelumnya kita akan menjelaskan hari ini, kalau dulu orang jual beli itu perlu membuka toko, perlu membuka warung, sekarang tidak perlu. Ada namanya marketplace, ada namanya all shop, betul, atau pasar pasar online. Makanya ketika masa kerja di rumah ini, yang kerja di rumah itu hanya para suami. Istri itu tidak kerja di rumah, tetapi shopping dari rumah ya. Jual belinya dari rumah justru. Nah, kemudian kalau dulu cara kita berbelanja itu manual. Misalnya dulu ketika kita hendak ke pasar, ke toko, atau kita mau membeli motor bekas, dari satu showroom tidak cocok ke showroom yang lain, melelahkan. Dari satu toko ke toko yang lain, itu dulu. Begitu sekarang kena zamannya 4.0 ini, teknologi 4.0 ini, bukan kita yang datang ke barang, tapi barangnya yang datang ke kita. Motornya yang hadir ke HP kita, tidak cocok kita naikkan. Terus. Jadi sekali lagi, bentuk perdagangan, bentuk jual beli, kalau dulu perlu toko, sekarang tidak perlu. Yang penting ada barang difoto, dimasukkan. Asalkan yang difoto jangan motornya tetangganya. Nanti motornya tidak dijual, difoto, bang motornya laku 15 juta, siapa yang beli? Oh, ternyata tidak dijual. Ini namanya kriminal ya, cara semacam ini. Jadi sekali lagi harus barangnya barang sendiri, milik sendiri, kepemilikannya sah, baru kemudian dalam jual belinya diperkenankan. Caranya begini, ambil dulu harga emas ini, harganya adalah 500.000 dalam 1 gram. Saya bukan yang sering ke toko emas, saya juga tidak tahu berapa harga persisnya emas, cuma ambil harga yang gampang. Misalnya perdagangan ini nisabnya itu menggunakan hitungan emas. Jadi emas itu kalau harga per gramnya adalah 500.000,
lalu dikalikan 90 gram emas, ketemu 45 juta. Kalau Anda dari jual beli online, kalau Anda dari warung, toko, agen yang Anda miliki, dalam 1 tahun berpenghasilan kotor 200 juta, laba kotor 200 juta, maka hitunglah laba bersihnya. Kalau laba bersihnya itu mencapai 45 juta, sama seperti harga emas 90 gram, baru wajib zakat. Itu pun setelah dipotong biaya hidup, biaya rumah tangga berapa, rumah cicilannya berapa, motor cicilannya berapa, mobil cicilannya berapa. Kenapa? Karena satu rumah isinya cicilan semua. Oke. Cicilan. Akhirnya meninggalnya juga nyicil ini. Gimana? Ya sakit stroke itu. Sakit stroke itu kan nyicil itu. Tapi semoga oleh Allah kita dilindungi dari penyakit stroke ini. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi cara menghitungnya, kalau dari warung, toko yang Anda miliki mencapai ratusan juta, kemudian dipotong biaya hidup, dipotong ini semuanya keseluruhan bersih adalah 45 juta, dan 45 juta itu sama dengan harga emas 90 gram. Ada sebagian 90 gram, ada lagi yang menghitung adalah 85 gram. Baru dari 45 juta itu kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%, 1.200.000. Dari 45 juta, zakatnya cuma 1.200.000. Tidak banyak, sedikit. Masih lebih banyak yang kita peroleh, masih banyak yang lebih banyak kita nikmati. Hanya saja haknya orang miskin, bagian dari orang miskin dari harta kita adalah 2,5% atau 1.200.000 tadi. Boleh dalam bentuk apa? Kalau dalam zaman sekarang ada istilah zakat itu produktif ataupun konsumtif. Kalau zakat konsumtif itu langsung diberikan 1.200.000 itu. Kalau yang produktif 1.200.000 itu disuruh buat modal kerja. Disuruh misalnya Lazisnu menyediakan gerobak, lalu 1.200.000 itu untuk dibelikan kalau dia penjual nasi goreng ya dibelikan alat gorengannya, dibelikan kompornya, sehingga apa? Setelah menerima zakat, dia memang betul-betul dientaskan dari kemiskinan. Sebab fungsi zakat itu melepaskan orang dari kemiskinan. Jadi begitu dia bekerja, dapat penghasilan, akhirnya dia sudah bukan lagi orang miskin, tetapi orang yang berkecukupan. Jadi saya pribadi lebih senang kalau zakat itu yang lebih bentuk produktif. Kalau 1.200.000 langsung diberikan, dan yang penerimanya itu masih muda, saya khawatir tidak dibuat modal kerja. Khawatir kemana? Dibawa ke ITC, dibawa ke WTC. Untuk apa? Beli HP second. 1.200.000 kan lumayan itu buat beli HP. Jadi yang sekira harta zakat itu kemudian tepat sasaran, orangnya yang berkenan untuk keluar dari garis kemiskinan, maka itu tadi sekali lagi adalah dengan cara zakat itu produktif. Produktif itu artinya terus dapat berproduksi, dapat memiliki keuntungan. Syukur-syukur tahun depan orang tersebut malah bisa berzakat, bisa berderma dan seterusnya. Jadi sekali lagi itu diantara yang kemudian fungsi zakat dan cara menghitung zakat ketika zakat itu berupa harta dagangan. Harta dagangan. Kemudian peternakan, kalau peternakan nyaris diantara kita tidak terlalu banyak yang memiliki peternakan. Peternakan ini pun oleh sebagian ulama kita itu dibatasi pada hewan ternak. Kalau dulu di zaman Rasulullah hewan ternak itu berupa onta, kemudian kambing dan juga sapi. Sekarang jarang diantara kita yang memiliki ini. Jadi tidak perlu kita ulas, kita yang bicara yang real saja, yang betul-betul ada. Kemudian pertanian
pertanian ini kalau di kampung masih ada, kalau di perkampungan masih kita temukan, kalau di kota nyaris tidak ada. Kalau di kota ada sebidang tanah yang awalnya untuk bertani, karena pertanian itu penghasilannya nunggu setahun setengah, di Surabaya tidak dipakai. Diganti apa? Dibangun kos-kosan. Lumayan kos-kosan per bulan itu, bahkan ada kos-kosan yang harian. Orang yang memiliki kos-kosan, orang yang memiliki kontrakan rumah, lalu rumahnya ini dikontrak, kos-kosannya terus berputar, dalam 1 tahun tetap wajib loh ini, tetap wajib zakat. Kenapa? Di situ ada perputaran uang dengan nilai tadi, dengan nilai keuntungan. Cuma kalau sekali lagi, kalau cuma toko sebatas sebuah toko warung di gang, di warung di rumah, itu saya juga pernah memiliki, ternyata tidak sampai 1 tahun. Jadi mereka yang kira-kira mencapai keuntungan bersih 45 juta, itu kalau untuk makanan pokok itu ya setengah agen lah. Kalau yang masih penjual eceran masih belum. Sebab penghasilan itu kadang cukup untuk biaya makan keseharian. Jadi masih belum. Kemudian masih berkenaan dengan yang kedua, yakni pertanian. Pertanian maupun buah-buahan ini kalau di dalam mazhab Syafi'i itu terbatas kepada buah yang memang ditanam di zaman Nabi, yakni berupa kurma dan juga berupa anggur. Selain itu di zaman Nabi dulu tidak disebutkan. Tetapi dalam keputusan Bahsul Masail kita, dalam keputusan Bahsul Masail itu tidak hanya yang memiliki kurma maupun tidak hanya yang memiliki anggur, kita yang berada di kampung, kebetulan dulu saya pernah berada di Malang itu tempatnya tebu. Maka tebu itu juga dalam salah satu pendapat 4 mazhab, karena kita ahli sunnah itu menganut fikih 4 mazhab, maka di dalam mazhabnya Imam Hanafi yang disebut dengan qasabus sukar atau yang kita kenal hari ini dengan tebu, ini juga tetap dikenakan zakat tanaman. Berapa zakatnya itu? Zakatnya itu kalau dia menggunakan irigasi air, dia menggunakan biaya pengairan, itu maka cuma dikenakan 5%. 5%. Sementara kalau kemudian menggunakan air tada hujan, artinya dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali, maka 10%. Itu pun sudah jarang sekarang. Itu pun sudah jarang, dan nilai kadar nisabnya kalau tidak salah adalah sekitar 3 kintal seingat saya. Jadi ada memang perbedaan penghitungan. Jadi dulu di zaman Nabi takaran itu dengan di zaman kita mengalami jauh perubahan. Dulu di zaman Nabi itu misalnya zakat fitrah itu nama takarannya so'an min tamrin wa so'an min zabib. Di dalam hadis itu Nabi menggunakan 1 so'. Kenapa? Karena Nabi menggunakan 4 kali genggaman tangan beliau. Nah, kalau kita sekarang ingin meniru zaman Nabi, lalu kita pakai genggaman tangan, lawang tangan kita ini kecil-kecil, kemudian yang digenggam oleh Nabi itu kurmanya besar-besar, yang kita genggam itu beras kecil-kecil, rontok semua, berjatuhan itu. Maksudnya ingin meniru sunnah, justru tidak sesuai sunnah nanti. Makanya hadis itu ada sekian banyak hadis yang perlu kita telaah kembali, maknanya itu tidak cukup literlek, tetapi harus disesuaikan. Maka ketika ada fatwa dari MUI bahwa kadar zakat itu 2,7 kilogram, itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Demikian halnya ketika sekarang sudah menggunakan kilogram, sudah menggunakan kuintal dan lain sebagainya, maka itu sudah sesuai dengan yang ada di zaman Nabi. Sekali lagi, ada sebagian ulama yang menyamakan antara zuru' dan pertanian karena sama-sama menggunakan tadah air hujan maupun irigasi itu, cara menghitungnya pun juga sama. Jadi
Kalau ada di antara kita yang kemudian menjadi pemilik kebun apel, pemilik kebun kebun misalnya yang di Indonesia, kebun kopi, kemudian apapun itu, lalu memiliki penghasilan besar, maka sekali lagi, meskipun di dalam madhab Syafi'i hanya terbatas kepada kurma dan juga anggur, tetapi bagi kita yang memiliki kekayaan, yang memiliki penghasilan besar, meskipun tidak dengan bercocok tanam seperti di zaman Nabi, baik itu melalui tebu, melalui misalnya kebun sawit yang ada di Kalimantan. Jadi kita pernah ditanya, saya pernah ke Kalimantan Tengah itu, di Kalimantan Tengah di sebuah kabupaten, sejauh mata memandang itu isinya adalah sawit semua, sawit semua, ribuan hektar sawit semua. Maka mereka bertanya, apakah kami wajib zakat? Ini kalau tidak dibilang tidak wajib zakat, lalu apa yang hendak mereka berikan? Maka yang saya sampaikan adalah dalam keputusan Bahsul Masail mengakomodir, menerima pendapat dari mazhab Hanafi, selama buah-buahan atau perkebunan itu menghasilkan sebuah panen raya besar, sebuah penghasilan yang nilainya juga besar, maka di situ juga ada nilai yang kemudian wajib dizakatkan. Jadi sekali lagi, apalagi nanti zaman profesi ini, zakat profesi juga sebagian penduduk kota, maka ketika mereka tidak berzakat melalui pertanian, ketika mereka tidak berzakat melalui peternakan, penghasilan besar mereka dari profesi mereka, maka dari situlah mereka kemudian mengeluarkan zakatnya. Jadi sekali lagi, ini beberapa hal yang berkenaan dengan masalah zakat dan cara menghitungnya. Kemudian siapa yang berhak menerima? Yang berhak menerima adalah dijelaskan oleh Allah secara langsung di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, al-ayah. Di antara yang berhak menerima itu adalah fakir, miskin. Kalau di lingkungan kita di bahasa Indonesia, fakir miskin itu dianggap sama, padahal berbeda. Jadi sekali lagi, ini kemudian yang perlu dibedakan baik antara fakir dan miskin, sebab kondisi fakir itu lebih melarat, lebih memerlukan daripada miskin. Ini saja yang mungkin dahulu bisa saya jelaskan, nanti mungkin kita pertajam melalui tanya jawab dan seterusnya. Nggih, Yai Nyun Sewu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di redaksi. Pertanyaannya dari Banyuwangi, dari Mas Firman Alif. Pertanyaannya adalah, saya pernah mendengar ada beberapa perusahaan yang membayar zakat. Apakah perusahaan memang wajib zakat atau cukup pemiliknya saja? Terima kasih. Memang hari ini ijtihad ulama kita itu terus mengalami perkembangan. Saya kasih contoh dulu sebelum menjawab ke persoalan ini, saya kasih contoh. Dulu itu ada orang yang memiliki emas. Emas ini bukan emas perhiasan, emas batangan sebesar 90 gram. Kalau sekarang kan nyaris tidak ada. Hari ini nyaris tidak ada orang yang memiliki emas batangan 90 gram. Tapi ada orang punya uang diletakkan di bank selama 1 tahun lebih senilai harga emas batangan itu. Misalnya harga emas batangan 90 gram harganya 100 juta. Lalu ada orang, misalnya saya punya uang di bank selama 1 tahun itu 100 juta. Wajib apa enggak saya ini zakat? Mengingat sama dengan orang yang memiliki emas batangan dulu. Sampai sekarang terjadi perdebatan. Sampai sekarang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Yang mengatakan wajib karena uang disamakan dengan emas. Yang mengatakan tidak karena uang dengan emas tidak sama. Emas itu semakin tahun naik, kalau uang semakin tahun nilainya turun, maka ini terjadi perbedaan.
Demikian halnya dengan zakat perusahaan. Jadi betul, kalau Anda searching di beberapa situs Islam, itu ada yang menfatwakan zakat perusahaan. Tetapi kalau kembali kepada fatwa para ulama terdahulu, zakat itu wajibnya kepada perorangan. Jadi ketika Nabi mewajibkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah ditugas ke negeri Yaman. Mu'adz, kalau kamu datang ke Yaman, perintahkan mereka sholat. Setelah mereka sholat, kamu perintahkan bahwa di antara harta mereka wajib yang kamu ambil untuk zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari personal orang-orang kayanya, lalu diberikan kepada person orang-orang miskinnya. Jadi sekali lagi, kalau kemudian dikembalikan kepada dalil asalnya, zakat itu wajibnya adalah kepada pemilik perusahaan, perorangan. Tetapi sekali lagi ada beberapa fatwa kontemporer, ada istilah zakat perusahaan itu. Tetapi kita masih belum menerima fatwa dari MUI ataupun yang lainnya, dari NU Bahsul Masail. Saya belum mengetahui hasil Bahsul Masail dan sepertinya memang belum dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Yai. Ini sudah ada pertanyaannya masuk lagi dari Padang, Mbak Cindy. Pertanyaannya adalah, sekarang ini banyak orang yang hobi ternak burung, ikan dan sejenisnya yang harganya mahal-mahal, sampai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Apakah yang seperti itu wajib zakat? Bagaimana menghitungnya? Nah, betul. Monggo. Ini betul. Ini termasuk salah satu berkembangnya harta itu. Ini namanya jual beli kecil-kecilan tetapi keuntungannya besar-besaran ini. Karena seperti ikan koi atau burung yang berhasil lomba, memenangi lomba, itu kan harganya mahal itu. Okay? Sampai miliaran, sampai ratusan, bahkan ada orang yang dengan kepercayaan tertentu, ada ini ikan hoki, ya. Itu harganya juga semakin mahal. Nah, betul, kembali seperti tadi, orang yang memiliki hobi pada burung tertentu, kemudian kepada ikan tertentu, lalu di situ ada jual beli, maka yang dikenakan baginya adalah zakat tijarah, bukan zakat peternakan, bukan. Sebab untuk zakat ternak di zaman Nabi itu hanya terkhusus kepada 3 hewan itu, kambing, sapi, dan juga onta. Kalau ini kan membudidaya ikan. Apakah membudidaya ikan kemudian mengembangkan burung ini kena zakat di zaman Nabi? Tidak ada di zaman Nabi zakat ini. Maka yang ada adalah nilai dari jual belinya itu. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya seperti tadi. Anda kalkulasi jumlah penghasilan 1 tahun, makanya di dalam Al-Quran itu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Kalau ada transaksi jual beli, catatlah. Jadi yang memerintah nyatat, yang memerintah nulis dalam transaksi jual beli itu ada di dalam syariah agama kita Islam. Cuma yang menerapkan minimarket itu. Setiap barang keluar langsung dicatat, barang keluar dicatat, dan sekali lagi bagi kita itu ada dalam agama kita. Maka Anda yang memiliki jual beli, hobi jual beli ikan dan seterusnya, dicatat. Ikan koi ini, payu itu bahasa Indonesianya, laku, ya. Laku sekian puluh juta. Kemudian burung beo burung ini lakunya sekian puluh, dicatat. Setelah dikalkulasi semua, berapa biaya kebutuhan hidupnya, berapa kemudian yang semua dikeluarkan untuk hajat hidupnya, bayar cicilan, sebab biasanya semakin tinggi penghasilan seseorang, itu gaya hidupnya semakin tinggi. Yang awalnya nyicil motor, ini diganti nyicil mobil ini. Mobil selesai, nyicil yang lebih besar lagi. Tidak ada masalah, diperkenankan di dalam Islam. Yang terpenting wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di antara harta yang kita miliki dari orang tersebut, ada haknya orang fakir miskin, dikalkulasi,
Kalau sudah mencapai nisabnya emas 45 juta, maka keluarkan 1.200.000. Kalau 90 juta, ya berarti 2.400.000. Kalau terus berkelipatan, maka nilai kelipatan 2,5% mengikuti jumlah kekayaannya. Jadi 1.200.000 itu zakat minimal ketika kalkulasinya sebatas harga nisab emas 90 gram. Ketika nisabnya semakin naik, maka angka yang dizakatkan juga semakin naik, yakni 2,5%. Bisa difaham nggih? Wah, ini kawan-kawan pokoknya yang di depan menunjukkan makna understand adalah dengan cara memantuk-mantukkan kepala. Ini sekali lagi tidak tahu benar-benar faham atau memang nunggu maghrib ini. Okay? Jadi saya cukup sekian. Meskipun hari ini kita berada di dalam musim penyakit yang belum berkesudahan, tetapi semoga oleh Allah diberikan keberkahan rezeki, dan semoga di tahun-tahun yang akan datang bisnis kita, juga perniagaan kita, profesi kita oleh Allah semakin ditingkatkan, dan dengan begitu kita pun kemudian untuk memberi zakat kepada orang yang tidak mampu, maka kita termasuk golongan orang-orang muzakki yang insya Allah pahalanya melebihi dari orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa sattarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la tiflan illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah la qadayta wa yasartaha. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zilazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha khassa wa an sa'iri buldanil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan. اللهم بارك لنا في شهرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في تجارتنا في جهادنا في جميع أموالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah kita ikuti bersama, dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama kaji online bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Pak Kiai, terima kasih, menarik sekali berbicara tentang cara menghitung zakat, harta dan lain-lain. Ini tentu menjadi manfaat yang besar bagi masyarakat. Tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan lain kali bisa bertemu lagi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kalau tadi Yai menyampaikan bahwa sakit stroke itu kan mencicil ya. Sebenarnya stroke itu penyebab utamanya itu adalah, penyebab yang paling utama itu ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan kita semakin sehat dan semakin bersemangat menyambut akhir-akhir bulan Ramadan ini. Saya Nurcita Komariah undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.